16. Talk to stranger. Strangers are just friends waiting to happen. A no-name. Jangan bicara dengan orang asing. Ingat, petuah itu ketika kita masih kecil. Sebagian orang tua mengingatkan anaknya untuk tidak berkomunikasi dengan orang asing. Bahaya, begitu alasan mereka. Memang banyak kejadian seorang anak tiba-tiba hilang karena diajak oleh orang asing. Sejumlah kasus penculikan pun terjadi akibat adanya kontak komunikasi antara seorang anak dengan penculiknya, orang asing. Itu kan dulu, waktu kita masih kecil. Bagaimana dengan sekarang? Saat kita sudah dewasa, beberapa pakar pertemanan di dalam dan di luar negeri justru menyarankan kita untuk berbicara dengan orang asing. Talk to stranger, tulis Teresi J. Borchardt dalam situs World of Psychology tentang kiat-kiat mencari teman baru. Jelas, saran ini berkebalikan dengan hal yang kita peroleh di sekolah dasar dulu. Jika Anda ingin teman baru, memang benar saran para pakar bahwa kita harus bicara dengan orang asing, orang yang benar-benar baru. Bisa saja dikenalkan oleh orang lain yang sudah lebih dulu kita kenal atau sama sekali tidak. Dalam teknik farming, menyebar kartu nama, kita benar-benar bertemu dengan orang baru. Kita berkenalan dengan mereka, bertukar kartu nama, dan menyelidiki latar belakang masing-masing. Memang benar ungkapan banyak orang jahat berkeliaran di luar, tapi masih lebih banyak orang baik. Berdasarkan pengalaman sejumlah sahabat, mereka lebih banyak menemukan teman baru yang baik dan saling memberi manfaat lewat teknik farming. Kita pun bisa saja berkenalan dengan teman satu angkutan kota, teman satu kereta, teman satu bis atau apapun. Semua akan berjalan dengan lancar selama niat kita juga baik. Kalau terjadi 1-2 kali hal di luar dugaan, wajar saja, karena di luar banyak orang jahat berkeliaran. Tidak pandang bulu. Nyoman London, seorang pengusaha pemilik Edola Burger, senggolan mobil dengan pengendara lain. Dia sedang menuju ke sebuah acara seminar dan dalam kondisi terburu-buru. Ketika dia menghentikan mobilnya dan mendekati mobil yang menyenggolnya, terlihat pengendaranya agak ketakutan. Mungkin dia sadar sudah melakukan kesalahan. Lalu apa yang dilakukan London? Dia tidak marah atau membentak-bentak pengendara itu. Setelah menyapa berbasa-basi sejenak, kemudian dia memperkenalkan diri sebagai pemilik Edola Burger, memberikan kartu nama, dan mengundang orang itu untuk datang ke tempat usahanya. Seorang pengendara yang menyenggol mobilnya belum dikenalnya sama sekali, tetapi kemudian berhasil diputarbalikan menjadi seorang teman baru. Dari hal-hal sepele semacam itu, London berhasil mengembangkan jaringan waralaba sampai sempat mencapai 600 gerai. Boleh ditiru, namun jangan lupa selalu siapkan kartu nama dimanapun dan kapanpun Anda berada. Basi jika kalimat klise ini terlontar dari mulut Anda. Aduh maaf, kartu nama saya kebetulan sedang habis. 17. Trik manfaatkan teknologi. Manfaatkan internet. Demikian kata seorang guru marketing tentang cara meningkatkan angka penjualan. Tapi bagaimana caranya? Tanya beberapa kawan yang baru beberapa bulan mengenal internet.
Itu dia masalahnya. Tampaknya mudah memanfaatkan internet untuk mencari kawan. Namun, tanpa cara yang benar, bisa jadi teman yang didapat sama sekali tidak sesuai dengan harapan. Bukan rahasia kalau internet mirip hutan belantara yang berisi sejuta macam jenis manusia dan kepentingannya. A. Merangkul teman di mailing list. Berdasarkan pengalaman penulis, salah satu pemanfaatan internet yang paling efektif adalah ikut dalam grup surat elektronik atau mailing list MyList. Setiap MyList biasanya memiliki pengelola atau moderator yang membuat aturan pengiriman email di MyList-nya. Sebagian MyList bersifat terbuka yang membebaskan setiap anggotanya untuk mengirim email dengan isi sesuka hati. Sebagian lainnya tertutup atau semi terbuka dengan sejumlah aturan yang cukup ketat. Kebanyakan MyList mengumpulkan sejumlah orang yang memiliki ketertarikan pada bidang yang sama. Misalnya MyList wirausaha, MyList hobi otomotif, MyList alumni, atau MyList kepenulisan. Silahkan buka yahoo.com atau carilah grup yang sesuai dengan minat Anda. Yahoo merupakan penyedia layanan MyList terbesar saat ini. Rasanya apapun minat, pekerjaan, hobi, atau latar belakang, ada grup MyList-nya. Kalau belum ada, jangan khawatir. Kita bisa membuatnya sendiri dan mengajak orang lain untuk bergabung. Untuk informasi, sekarang Yahoo ini sudah tidak ada ya, tahun 2024 ini. Nanti bisa gunakan Google kayaknya ya. Lanjut. Cara cerdas manfaatkan MyList. Sejumlah orang sudah sangat berhasil memperbaiki kualitas hidupnya lewat MyList. Mereka mampu bersinergi dengan seluruh anggota MyList, saling memberi manfaat, saling membantu dan menyemangati. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan pun, dengan mudahnya para anggota MyList memberikan bantuan. Anda tentu tahu gerakan peduli koin untuk Prita Mulyasari. Gerakan ini digagas dalam sebuah MyList kesehatan yang kemudian meledak melalui Facebook. 1. Jadilah manfaat buat orang lain. Setiap kali mengirim email di MyList, hindari mengutamakan kepentingan diri sendiri. Usahakan menjadi manfaat buat orang lain lewat berbagai cara. Misalnya, memberikan jawaban kepada anggota lain yang bertanya sesuai kompetensi dan pengetahuan kita, atau memberikan info yang mungkin dibutuhkan anggota lain. 2. Rutin menulis. Sebaiknya ketika kita menjadi anggota MyList, rutin menulis sesuatu yang bermanfaat. Beberapa kawan merasakan benar dampak dari tulisan rutinnya di MyList. Misalnya, menulis tentang masalah keuangan setiap Rabu yang dilakukan oleh seorang konsultan, Freddy Pilor. Siapa menyangka jika kumpulan tulisannya di MyList kini sudah menjadi 3 buah buku laris. 3. Membuat MyList sendiri. Jika kita memiliki sebuah hobi atau profesi atau kegiatan yang mungkin bermanfaat buat orang banyak, kenapa tidak membuat MyList sendiri? Sejumlah teman sudah berhasil membuktikan bahwa MyList yang mereka bikin begitu bermanfaat buat orang lain. Misalnya, Liz Suryanti, pensiunan Nissan Motor ini, membangun MyList Professional and Entrepreneur Club. Badroni Yuzirman yang sukses dengan MyList tangan di atasnya, TDA. John Ru, moderator MyList penulis lepas, dan banyak lagi yang lainnya. Anggota MyList mereka lebih dari 2.000 orang, bahkan ada yang sampai 11.000 anggota. Mungkin mereka tidak membayangkan sebelumnya, dalam waktu beberapa tahun saja punya teman sebanyak itu. B. Media jejaring sosial. 1. Facebook, www.facebook.com.
Siapa yang tidak kenal situs jejaring sosial yang satu ini? Mulai dari masyarakat perkotaan sampai pedesaan, mungkin sudah mengenalnya. Facebook adalah salah satu media sosial network yang sangat terkenal. Facebook menjadikan Anda dapat berinteraksi dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia. Di Facebook, Anda dapat menampilkan profil diri lengkap dengan foto-foto bersosialisasi dengan orang-orang yang mempunyai hobi sama, menjadi fans artis, berbagi cerita dan kegiatan, atau berkomunikasi langsung dengan pengguna lainnya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya jika bergabung dengan Facebook karena mereka memberikan layanan secara gratis. Kita dapat membentuk jaringan sesuka hati dengan mengundang teman atau sahabat lama plus mengundang teman baru. Dari jaringan yang kita bentuk, kita dapat memperhatikan aktivitas mereka, mengikuti permainan yang direkomendasikan, menambahkan teman atau jaringan kita berdasarkan organisasi sekolah, daerah domisili kita, dan seterusnya. Boleh dikatakan Facebook menyediakan fasilitas untuk berteman dan membina kehidupan sosial yang benar-benar lengkap. Banyaknya aplikasi yang bisa digunakan oleh anggotanya membuat Facebook digandrungi banyak orang. Konon hingga saat ini sudah lebih dari 20.000 aplikasi. Setidaknya 140 aplikasi baru ditambahkan ke Facebook setiap hari dan 95% pemilik akun Facebook telah menggunakan minimal satu aplikasi. Banyaknya aplikasi inilah yang membuat Facebook berbeda dengan situs jejaring sosial terdahulu seperti Friendster dan MySpace. Dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan, separuh mahasiswa Harvard sudah memiliki akun di Facebook. Ternyata tidak hanya mahasiswa Harvard yang tertarik. Beberapa kampus di sekitar Harvard pun meminta dimasukkan dalam jejaring Facebook. Dalam tempo 4 bulan, Facebook sudah bisa menjaring 30 kampus. Hingga akhir 2004, jumlah pengguna Facebook sudah mencapai 1 juta orang. Cara untuk bergabung dengan Facebook cukup mendaftarkan alamat email dan kata kunci password Anda, lalu akan masuk ke halaman home. Di situ ada fitur wall, yaitu tempat menuliskan status Anda atau dengan kata lain, apa yang Anda lakukan atau pikirkan saat ini. Tulisan Anda ini akan dapat dilihat oleh orang lain dan sebaliknya. Anda juga dapat melihat status teman-teman Anda. Ada satu fitur unggulan Facebook, yaitu fitur People You May Know. Facebook akan merekomendasikan nama-nama orang yang mungkin Anda kenal dengan Anda. Facebook akan merekomendasikan nama-nama orang yang mungkin kenal dengan Anda. Menarik bukan? 2. Friendster. www.friendster.com. Friendster merupakan salah satu pionir layanan jejaring sosial, seperti jejaring sosial lain yang kemudian menjadi tren. Ide awal Friendster pun memfasilitasi pertemanan dan bertemu teman baru, namun kemudian berkembang menjadi medium bertemu teman baru via internet. Sesekali ada juga yang memanfaatkan situs ini untuk mencari sahabat lama atau teman seangkatan sekolah dulu. Dengan Friendster, seorang pengguna akan membuat identitas maya dan kemudian mengisi data dirinya. Dalam Friendster, kita juga dapat melihat teman dari teman kita dan teman dari teman kita. Selain melihat teman kita sendiri, jumlah pengguna Friendster saat ini mencapai jumlah 90 juta orang dan situsnya dikunjungi oleh rata-rata 61 juta tiap bulan, sehingga menjadi salah satu situs paling aktif. Uniknya, 90% dari trafik pengunjung Friendster berasal dari Asia, khususnya Filipina dan Indonesia. Situs ini dikembangkan pertama kali tahun 2002 oleh Jonathan Abrams. Sejak awal 2005, Friendster juga telah memulai fitur blog. Saat ini Friendster telah dikembangkan dalam berbagai bahasa selain bahasa Inggris, antara lain bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa, bahasa Spanyol, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Vietnam, dan bahasa Malaysia.
Situs ini merupakan situs jaringan sosial pertama di internet yang memiliki basis awal di negara-negara berbahasa Inggris, lalu menyebar hingga ke Asia. Posisinya kokoh di Amerika Serikat, tetapi kemudian digantikan dengan MySpace, Facebook, dan LinkedIn. Situs Wikipedia, Friendster menjadi situs jejaring sosial paling top di kawasan Asia Pasifik dan selalu menempati 5 besar situs paling aktif di negara-negara besar Asia seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Keuntungan Friendster adalah kita dapat melihat profil seorang anggota sebelum menambahkannya ke dalam daftar teman kita. Kita juga bisa menambahkannya dengan mengetikkan alamat email atau nama lengkap teman kita. Pengguna juga bisa saling mengirimkan pesan kepada anggota Friendster lain melalui fitur kirim pesan. Selain itu, juga dapat menambahkan testimoni kepada teman. Testimoni dapat berupa komentar, ucapan selamat ulang tahun, atau bahkan sebuah gambar. Testimoni yang telah diterima akan ditampilkan dalam bagian bawah profil yang bersangkutan. Jika ingin menambahkan sebuah testimoni, Anda cukup mengeklik ikon tambah komentar pada profil. 3. LinkedIn. www.linkedin.com. LinkedIn adalah situs web jaringan sosial yang berorientasi bisnis, terutama digunakan untuk jaringan para profesional dan pengusaha. LinkedIn dikembangkan pertama kali tahun 2002 oleh 5 orang sahabat, yaitu Reid Hoffman, Alan Blue, Jean-Luc Vaillant, Eric Lee, dan Konstantin Gueric. Situs www.linkedin.com diluncurkan pada tanggal 5 Mei 2003 saat 5 orang pendiri mengundang 300 orang network mereka untuk bergabung. Di akhir bulan pertama setelah itu 4.500 orang berhasil terjaring. Di tahun 2003 anggotanya mencapai 81.000 orang dan dikelola oleh 14 staf. Uniknya, sebagian besar para staf berasal dari luar Amerika Serikat. Jumlah pengguna LinkedIn terus bertambah hingga 33 juta orang di akhir tahun 2008 lalu. Kantor LinkedIn pertama berada di Shoreline Road di Mountain View, Amerika Serikat. Jejaring LinkedIn meliputi 150 industri dan lebih dari 400 bidang ekonomi yang diklasifikasikan menurut jenis usaha. Para pengguna memanfaatkan LinkedIn untuk memperoleh jaringan profesional secara lebih luas. Perbedaan LinkedIn dengan media jejaring sosial yang lain adalah bentuk penyajian informasi yang mirip dengan resume, kurikulum vitae, biodata lengkap dari seseorang yang biasa digunakan untuk mencari kerja. Bahkan uniknya, di setiap tahap sejarah pendidikan atau pekerjaan, kita dapat meminta orang lain dalam jejaring kita untuk memberikan rekomendasi atau referensi. Menarik bukan? Kenyataannya LinkedIn memang menjadi salah satu tools bagi perusahaan-perusahaan untuk mencari karyawan dan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Beberapa kawan sudah membuktikan hal ini. Anda tertarik untuk mencobanya? 4. Blogger. www.blogger.com. Selain 3 situs jejaring sosial di atas, masih ada media lain yang sangat populer untuk menjalin jaringan pertemanan meski dalam bentuk berbeda. Di media ini, pengguna lebih banyak menulis artikel untuk mendapatkan komentar dari pembaca. Namanya blog. Dalam blog, para pengguna yang biasa disebut blogger dapat menuliskan pendapat,
pikiran, atau pengalamannya, seperti halnya menulis buku harian. Bedanya, buku harian ini bersifat online, sehingga tulisan Anda dapat dibaca oleh banyak orang. Para pembaca dapat memberikan komentar tentang tulisan Anda. Blogger dimulai oleh sebuah perusahaan sangat kecil di San Francisco yang bernama Pira Labs pada bulan Agustus 1999. Blogger dimulai dengan cara sederhana dan akhirnya membesar selama beberapa tahun. Ketika keruntuhan .com terjadi, Blogger pun mengalami masa surut. Situs ini hampir tidak selamat, tidak utuh, tetapi masih bisa mempertahankan layanan tetap berjalan sepanjang waktu biasanya. Semua hal berjalan dengan baik lagi di tahun 2002. Blogger memiliki ratusan ribu pengguna, meskipun itu belum terhitung banyak. Kemudian sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Google ingin menjalin kerjasama dengan Blogger. Sebuah kejutan yang menyenangkan. Ternyata ada kecocokan dalam negosiasi dan akhirnya Google mengambil alih kepemilikan Blogger. Para pengembang awal Blogger kemudian bergabung dengan Google untuk lebih mengembangkan situs ini lagi hingga menjadi salah satu situs jejaring sosial paling besar di dunia. 5. WordPress. www.wordpress.com. Bagi Anda para pengguna blog, biasa disebut blogger, kemungkinan besar mengenal WordPress, yaitu situs jejaring sosial yang menjadi penyedia layanan blog. Jika kita mendaftar di WordPress, maka nama blog kita akan menjadi http://, nama blog kita .wordpress.com. Kemunculan WordPress tidak lepas dari sosok Matt Mullenweg. Matthew Charles Mullenweg atau dikenal dengan Matt Mullenweg lahir pada 11 Januari 1984, baru berulang tahun ke-26 pada 2010 ini di Houston, Texas, Amerika Serikat. Di masa SMA, Matt belajar seni visual dan pertunjukan di sekolahnya, serta ia mahir di musik saksofon. Meskipun studinya bukan di bidang teknologi komputer dan programming, tetapi Matt berhasil mendirikan serta mengembangkan software yang kini sangat terkenal, yakni WordPress.com, Akismet, dan bisnis automatiknya. Sejarah WordPress bermula pada saat Matt berusia 18 tahun 2002. Ketika itu, Matt baru mulai menggunakan fasilitas blog, yaitu blog B2 Cafe Log. Ia menggunakan blog B2 bbpress.org untuk mempublikasikan foto-fotonya selama perjalanan ke Washington DC. Sayangnya, beberapa bulan kemudian, blog bbpress berhenti dalam mengembangkan softwarenya. Karena kondisi seperti itu, muncullah pemikiran kreatif dari Matt. Pada Januari 2003, Matt Mullenweg mengumumkan melalui blognya bahwa dia akan mengembangkan blog B2 sehingga sesuai dengan standar web saat itu. Lantas, Matt bersama Mike Little berinisiatif mengembangkan sendiri coding WordPress berbasis B2. Kemudian, Mike dan Matt bersama Michael Padrigi, mantan pengembang B2, mulai aktif mengembangkan WordPress. Akhirnya, lahirlah WordPress yang Anda kenal saat ini. Pada tanggal 27 Mei 2003, WordPress versi 0.70 dirilis. Versi 07 ini masih mengandung struktur file yang sama dengan pendahulunya, B2 Cafe Log.
Entah mengapa, banyak para pengusaha muda dunia, terutama yang muncul dari bidang teknologi informasi, muncul dari para dropout sekolah, seperti Bill Gates, Microsoft, Mark Zuckerberg, Facebook, dan tidak terkecuali Matt Mullenweg. Tahun 2004, Matt drop out alias DO dan pindah dari Houston ke San Francisco, California untuk bekerja pada CNET selama setahun. 6. Plurk www.plurk.com. Salah satu situs jejaring sosial yang sedang naik daun di Indonesia saat ini, Plurk adalah layanan jejaring sosial dan microblog gratis yang mengizinkan pengguna mengirim pembaruan, dikenal sebagai suatu Plurk, melalui antarmuka web, pesan singkat, atau cara lain dengan panjang maksimum 140 karakter. Pembaruan ini akan ditampilkan pada halaman web pengguna menggunakan garis waktu yang menampilkan semua pembaruan yang diterima dengan urutan kronologis dan selanjutnya disampaikan ke pengguna lain yang masuk. Pengguna dapat menanggapi pembaruan pengguna lain dari garis waktu mereka melalui situs web plurk.com. Pengirim pesan instan atau pesan singkat. Singkatnya, pesan inilah yang mendasari munculnya istilah microblogging. Bagaimana munculnya istilah plurk yang terdengar aneh? Menurut Wikipedia, penamaan kata plurk dalam layanan ini didefinisikan sebagai berikut. Kata benda, plurk, adalah website nyaman yang memperbolehkan Anda untuk menunjukkan peristiwa yang membuat hidup Anda bagaikan daging yang enak dan gampang untuk dicerna, rendah lemak, 5 kalori pada setiap pelayanannya, dan mempunyai manfaat yang banyak. Kata kerja, plurk, untuk mencatat segala peristiwa yang Anda lakukan, kumpulan tindakan, buku cerita, dan pesona hidup. Tampilan Plurk dirancang untuk menyajikan aktivitas penggunanya berdasarkan jam dan waktu timeline, sehingga setiap penggunanya dapat menceritakan kegiatan yang sedang dilakukan agar bisa diketahui oleh orang lain. Sebaliknya, pengguna juga dapat melihat aktivitas orang lain berdasarkan timeline tersebut. Setiap pengguna dapat memberikan tanggapan atas postingan dari Plurker lainnya. Dalam komunitas Plurk dikenal sebuah status yang disebut karma, yaitu suatu penilaian tertentu terhadap aktivitas anggotanya. Semakin tinggi poin karma seorang pengguna, maka semakin banyak pula fasilitas yang akan ia peroleh. Sistem inilah yang mendorong para Plurker untuk terus aktif di Plurk. Dalam Plurk, karma seorang pengguna akan naik berdasarkan pada jumlah postingan ke Plurk, jumlah tanggapan diberikan terhadap pengguna Plurk lainnya, jumlah teman diajak bergabung dengan Plurk, dan jumlah pengguna yang mengajak pengguna menjadi teman. Selain konsep di atas, Plurk juga menyediakan jaringan pertemanan atau social networking, sehingga melalui Plurk, pengguna dapat mencari dan mengajak pengguna lain menjadi temannya ataupun sebaliknya. Jika dalam konsep blog yang umum, pengguna dapat memposting artikel dalam kalimat-kalimat yang panjang yang membutuhkan waktu untuk membuatnya, maka dengan Plurk, aspirasi, unek-unek, atau apapun kondisi emosi dari pengguna bisa ia tampilkan saat itu dalam bentuk beberapa kata. Proses pengiriman datanya begitu cepat dan akan begitu cepat direspon dari Plurker lainnya. Untuk saat ini, Plurk sudah mendukung bahasa Indonesia, sehingga memudahkan bagi para pengguna berbahasa Indonesia untuk menggunakan layanan Plurk. 7. Twitter, www.twitter.com. Mirip dengan Plurk,
Plurk. Twitter menyediakan layanan jaringan sosial dan microblog yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan pembaharuan berupa tulisan teks dengan panjang maksimum 140 karakter melalui SMS, pengirim pesan instan, surat elektronik, atau aplikasi seperti Twitterific dan Tweetbin. Kesuksesan Twitter membuat banyak situs lain meniru konsepnya. Kadang menawarkan layanan spesifik lokal suatu negara atau menggabungkan dengan layanan lainnya. Suatu sumber bahkan menyebutkan bahwa paling tidak ada 111 situs web yang memiliki layanan mirip dengan Twitter. Twitter pertama kali dikembangkan oleh Obvious, sebuah lingkungan atau komunitas kreatif di San Francisco, Amerika Serikat. Prototipe pertama diluncurkan pada bulan Maret 2006 dan langsung populer di masyarakat Amerika. Hingga di bulan Mei 2007, Twitter berubah secara mandiri menjadi satu unit bisnis. Dari banyaknya situs microblogging yang bermunculan saat ini, Twitter mempunyai keunggulan, yaitu simpel dan sederhana. Jika sudah bergabung, Anda akan melihat di halaman awal hanya ada satu pertanyaan, "What are you doing?" atau apa yang Anda lakukan. C. 6 Degree of Separation. Sebuah artikel menarik ditulis oleh Wimar Witular dalam bukunya A Book About Nothing. Isinya pengalaman Bung Wimar bermain-main dengan Friendster, sebuah media jejaring social networking yang sedang ngetren saat itu. Ia memberitahu pembaca bahwa untuk bisa berkenalan dengan Donald Rumsfeld, mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Anda hanya harus menempuh 4 tahap, yaitu berkenalan dengan Wimar, lalu Wimar akan menghubungi satu temannya yang ternyata adalah keponakan Donald, dan dari keponakannya bisa langsung berkenalan dengan Donald. Tentu saja jika Donald mau berkenalan dengan Anda. Hal inilah yang disebut dengan teori The 6 Degrees of Separation. Teori ini mengatakan bahwa dengan adanya internet, maka jarak paling jauh dari seorang dengan orang lain yang tidak saling mengenal adalah 6 langkah. Artinya, jika Anda ingin menemukan seseorang di internet, maka hanya dengan maksimum 5 langkah ke depan sudah bisa menemukannya. Contoh realnya seperti dalam kasus Donald Rumsfeld yang ditulis Wimar di atas. Sungguh, dengan banyaknya media jejaring sosial saat ini, teori ini semakin terbukti. Sudah banyak orang yang sukses menemukan kembali orang-orang yang sudah lama tidak dijumpainya. Bisa teman lama, orang tua, tetangga, atau siapapun. Jadi segera manfaatkan teknologi untuk menjaring teman sebanyak-banyaknya. Lakukan 1. Berapa banyak mailing list yang Anda miliki? 2. Berapa banyak blog yang Anda kelola? 3. Catat berapa banyak situs jejaring sosial yang Anda ikuti. Bagian 5. Inspirasi dari networking. Nada Lutfiyah, seorang bocah perempuan yatim piatu korban tsunami, mendapatkan seorang sahabat bernama Maggie, anak SD di Charlevoix, Michigan, USA. Bagaimana mungkin mereka bisa bersahabat? Padahal jarak sangat jauh memisahkan mereka. Apakah Maggie menjadi sukarelawan di Aceh? 18. Orang sukses suka berteman. Kami berteman dengan banyak orang sukses. Tahukah Anda apa salah satu kepribadian mereka yang paling menonjol dan menyokong kesuksesan mereka? Tidak salah lagi, mereka suka sekali berteman dan rajin menambah jumlah teman. Anda mau jadi seperti mereka? Sukses
dan berprestasi, perbanyaklah teman. 1. Senang memberi dan melayani. Ketika mereka mendapatkan teman baru, jarang sekali membeda-bedakan atau mengistimewakan yang lain. Semuanya nyaris diperlakukan sama. Hal ini sesuai dengan kepribadian mereka yang lain, yaitu senang melayani dan memberi, sehingga kepada siapapun mereka berinteraksi, sifat itu keluar dengan sendirinya. Otomatis, the more you give to others, the most respect you get in return. Demikian prinsip mereka. 2. Menghargai waktu. Orang sukses juga sangat dihargai oleh koleganya karena dalam setiap janji selalu ditepati. Dalam setiap pertemuan selalu tepat waktu. Buat mereka, waktu begitu berharga. Demikian pula pandangan mereka terhadap orang lain. Pasti orang lain pun menganggap waktu sangat berharga, pikir mereka. Itulah sebabnya mereka begitu menghargai waktu dan selalu tepat waktu. 3. Membuka diri lebih dulu. Masih banyak karakter orang sukses terkait hubungan mereka dengan orang lain. Selain suka berteman, mereka juga suka membuka diri terlebih dahulu. Mereka sadar keterbukaan adalah kunci pertemanan dan gembok pembuka jaringan atau networking. Mereka yakin juga lebih dulu membuka diri, maka orang lain pun akan mengikuti tanpa harus diminta. Kadang kita terbalik ya, mengulik kepribadian orang lain, mencari informasi tentang seseorang, tetapi diri sendiri begitu tertutup. 4. Senang bekerja sama. Orang sukses sangat suka bekerja sama dan berhubungan baik dengan pihak lain. Ini juga menjadi sebuah dasar dari pertemanan. Lakukan 1. Dari sifat-sifat di atas, sifat manakah yang paling menonjol dalam diri Anda? 2. Tuliskan sifat yang paling tidak menonjol dalam diri Anda. 3. Upaya apa yang akan Anda lakukan untuk mengubahnya? 19. Inspirasi networking. A. Bob Sadino. Harusnya 4 tahun, dia selesai 8 tahun. Saya biarkan anak saya, ucap pengusaha sukses agribisnis Bob Sadino ketika ditanya tentang caranya mendidik anak. Dalam buku Belajar Goblok dari Bob Sadino, pengusaha yang selalu menggunakan celana jeans pendek ini mengungkapkan, dia tidak pernah mendikte anak termasuk dalam memilih pendidikan dan teman. Anak saya ingin masuk bidang wisata, maka saya carikan sekolah terbaik di Swiss. Lanjutnya santai. Om Bob, begitu biasanya dia disapa. Sama sekali tidak berharap anak-anaknya akan meneruskan kerajaan bisnisnya. Buat lelaki umur 70-an tahun ini, anak punya kebebasan untuk memilih. Terserah mereka mau ngapain, Om hanya menyediakannya. Pengusaha yang terkenal nyentrik dan kontroversial ini memang tidak mengarahkan anak-anaknya untuk meneruskan usahanya. Bahkan salah seorang anaknya yang lulusan Eropa sempat berjualan pecel lele di pinggir jalan. Menurutnya, semua itu baik untuk menempa mereka merintis usaha mulai dari nol dan tidak memanfaatkan fasilitas orang tuanya. Untuk urusan teman juga sangat luar biasa. Om Bob tidak pernah membatasi anak-anaknya berteman dengan siapapun. Dia membebaskan anak-anaknya. Biasanya, jika sudah berada di lingkungan kelas tertentu, maka orang tua akan membatasi anaknya dalam bergaul. Namun tidak buat Om Bob Sadino. Anak saya belajar di Swiss seharusnya 4 tahun selesai. Jelasnya tentang putri sulungnya. Dia baru kelar dan kembali ke sini setelah 8 tahun. Ternyata putri Om Bob lebih panjang tinggal di Eropa karena suka berkeliling dan berteman dengan banyak orang di beberapa kota Eropa. Itulah sebabnya kuliahnya pun jadi melar. Tapi Om tidak marah, malah senang karena sekarang kalau butuh apa-apa dari Eropa tinggal telepon teman-teman dia. Ucapnya penuh kebanggaan. Teman memang sangat penting, bahkan bisa jadi lebih penting daripada gelar pendidikan. Om Bob dan putrinya juga membuktikan betapa banyak manfaat yang mereka peroleh karena punya seabrek teman di Eropa.
Coba kalau ketika kuliah dulu hanya belajar saja dan rampung sesuai target waktu, mungkin manfaat teman tidak akan pernah dirasakan seperti sekarang ini. B. Irwan Hidayat. Teman itu sangat penting. Bos perusahaan jamu sudah muncul, Irwan Hidayat punya kisah bagus tentang arti pertemanan, bukan tentang temannya, melainkan teman-teman anaknya. Seperti pengusaha besar lain, Irwan pun menyekolahkan anaknya di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Selama di sana, Irwan selalu menasihati anaknya untuk memperbanyak teman, selain serius menuntut ilmu. Teman itu sangat penting, papar Irwan ketika dijumpai di kantornya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Beberapa tahun silam, ketika kita mengalami kesulitan, biasanya teman yang lebih dulu memberikan bantuan. Begitu salah satu alasan kenapa teman sangat penting buat Irwan dan keluarganya. Menurut Irwan, arti pertemanan juga terlihat sangat jelas di Amerika Serikat, khususnya di kampus tempat puterinya kuliah. Dalam beberapa kesempatan, orang Amerika sangat perhatian kepada teman-temannya, jauh melebihi perhatian teman-teman dari Asia. Padahal, orang Amerika dikenal bebas dan individual. Misalnya, ketika anak saya tertinggal perkuliahan dalam beberapa waktu, ternyata teman-temannya dengan senang hati mau berbagi. Kisahnya, kalau di sini kan kadang-kadang banyak teman yang takut disaingi temannya. Memang benar, kadang ada teman yang tidak suka kalau temannya bisa melebihi prestasinya. Padahal, teman sejati bukan seperti itu. Seorang teman seharusnya akan sangat senang jika orang sekelilingnya juga bisa berhasil. Bahkan mungkin bisa bahkan mungkin lebih berhasil dibanding dirinya. Kepada anak-anaknya, Irwan mewanti-wanti tentang betapa pentingnya arti teman. Selain belajar dengan baik, bekerja dengan baik, Irwan juga meminta anak-anaknya untuk menjaga teman-temannya. C. Budi Utoyo, mulai bisnis berkat teman. Saya dipinjami uang oleh teman untuk membuka usaha ini. Itulah penjelasan Budi Utoyo, pengusaha pelatih bisnis di Boland Entrepreneur University, tentang arti penting seorang teman. Pengusaha yang sempat menjadi ketua umum Jakarta Entrepreneur Club ini memaparkan ketika krisis ekonomi mendera pada 1998 lalu, dia masih berstatus sebagai eksekutif di sebuah perusahaan properti. Krisis menghancurkan karir saya. Kisahnya mengenang masa-masa itu. Semua habis, mobil, rumah, dan lain-lain. Habis-habisan. Lanjutnya, pria lulusan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang ini sempat menganggur selama hampir setahun sebelum kembali memulai hidupnya dengan berbisnis. Kondisi saat itu tidak memungkinkannya untuk mendapatkan pekerjaan seperti semula. Saya membuat perusahaan dengan pinjaman dari teman, kata Budi, yang penulis temui di kantornya Leha-Leha di Spa, Bekasi. Berkat dukungan dan dorongan dari teman-temannya, Budi mulai merintis usaha. Tidak hanya satu dua bisnis yang digelutinya, melainkan beberapa bidang, mulai dari salon kecantikan dan kesehatan, konsultan properti, produk kosmetik, makanan, dan waralaba beberapa produk. Sekarang, dia makin semangat menjalin pertemanan. Buatnya teman adalah semacam vitamin yang bisa membuat hidup makin bersemangat. Selain itu, dia juga membagi semangat itu kepada seluruh teman-temannya. Apalagi saat ini, selain menjalankan belasan perusahaan, Budi juga membagi ilmu bisnisnya kepada banyak orang di seluruh Indonesia. Hampir setiap pekan, pria Putri Tiga ini berkeliling dari satu kota ke kota lainnya, membagi semangat bisnis dan mendapatkan teman-teman baru. D. Badroni Yuzirman, menjaring teman lewat TDA. Dia awalnya hanyalah seorang pedagang busana muslim di kawasan Pasar Tanah Abang. Namun lihatlah sekarang, berbagai penghargaan bergengsi berhasil diraihnya. Boleh disebut pria muda ini sebagai salah satu pemilik jaringan pertemanan paling sukses di negeri ini. Roni, demikian biasanya pria bernama lengkap Badroni Yuzirman ini disapa, merupakan penggagas mailing list jaringan pertemanan melalui email berkelompok. Tangan di atas atau TDA yang sukses
MyList-nya memiliki ribuan anggota dan sangat aktif melakukan berbagai kegiatan positif, khususnya di bidang kewirausahaan. MyList TDA bahkan berhasil mencetak pengusaha-pengusaha baru dengan sistem gotong royong. Anggota lama yang sudah meninggalkan status TDB, tangan di bawah, wajib membantu anggota lainnya agar bisa segera berstatus TDA. MyList ini bukan sekadar MyList pertemanan biasa, melainkan sudah berkembang menjadi sebuah sistem yang sangat teratur dalam mencetak pengusaha baru. Dalam beberapa kesempatan, Roni mengatakan bahwa keberhasilannya membangun TDA bukan semata-mata karena kerja kerasnya, melainkan berkat dukungan dan kerjasama teman-temannya. Mereka secara efektif mampu memanfaatkan teknologi internet untuk saling membantu dan menjaring teman baru. Berkat mailing list TDA, hampir semua anggota yang aktif mendapatkan manfaat besar. Omset bisnis mereka lebih cepat berkembang daripada sebelumnya karena mendapatkan begitu banyak teman baru dan jaringan baru. Roni sendiri sebagai pendiri TDA mengalami perubahan luar biasa. Jika omset di toko pasar Tanah Abangnya biasa saja, maka sejak membangun toko online dan MyList TDA, omsetnya melonjak berkali-kali lipat. Hebat bukan arti jaringan pertemanan? Kemal Sudiro. 2 jam belajar, sisanya cari teman. Satu musuh terlalu banyak, 1 musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Kata mutiara itu sangat cocok menggambarkan cara orang tua Kemal Sudiro mendidik anak-anaknya tentang arti teman. Kemal Sudiro, konsultan bisnis waralaba, bercerita, ketika belajar di Amerika Serikat belasan tahun silam, satu nasihat orang tuanya tentang teman masih terngiang di telinganya. Waktu itu ayah saya bilang, kamu belajar di kampus, terus 2 jam belajar sendiri. Sisanya cari teman, bergaul. Ucap Kemal menirukan nasihat orang tuanya. Kemal sempat heran juga dengan pendapat orang tuanya. Biasanya, orang tua akan menuntut anaknya untuk serius belajar dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Namun mereka tidak, malah memintanya untuk banyak bergaul. Tidak disangka, nasihat itu memang sangat manjur. Selain punya banyak teman di Amerika, Kemal pun bisa menyelami banyak budaya, latar belakang, dan ilmu dari mereka. Kemanapun dia pergi di Amerika, dia dengan mudah melakukannya karena punya banyak teman. Beruntung, Kemal tidak perlu menghabiskan waktu kuliah lebih banyak karena rumus dari orang tuanya tadi. Kini ketika Kemal sudah menjadi seorang konsultan bisnis waralaba, benar-benar merasakan betapa pentingnya jaringan pertemanan. Rasanya kita tidak mungkin hidup tanpa teman. Bisnis kita tidak bakal bisa berkembang pesat jika tidak menjalin pertemanan. Paparnya panjang lebar. Sepulang dari Amerika, Kemal sempat bekerja pada beberapa perusahaan, tetapi kemudian memutuskan membuka usaha sendiri. Ketika mulai merintis usahanya tersebut, peran teman sangat besar. Bahkan teman-temannya di Amerika dan teman kuliahnya di sana memberikan sumbangsih yang tidak sedikit. That's what our friends for. That's what our friends for. Jodoh lewat internet. Praduga tak percaya. Itulah prinsip utama untuk perkenalan lewat chatting atau ngobrol lewat jaringan internet. Jangankan nama asli, jenis kelamin lawan bicara pun sulit dipastikan. Jangankan rayuan, canda pun sering keterlaluan. Saat itu, chatting tidak lain hanyalah kelakar semata dalam gairah dunia maya yang baru menggeliat. Namun, takdir sering mengalahkan prinsip. Cerita di bawah ini bisa membuktikan bahwa lewat jaringan internet, suatu hal mustahil bisa terjadi. Teman sehidup semati bisa diraih dari sana. Ini salah satu buktinya. Siang itu cerah, hari buruk untuk kuliah. Tahun kedua memang membosankan. Matrikulasi sudah berlalu, mata kuliah jurusan belum
Jelas, kulangkahkan kaki keluar gedung kuliah dengan lega. Target sudah ditetapkan, warnet belubur. Kuperiksa kantungku. Beberapa lembar uang 5.000, cukup untuk 2 jam. Warnet itu ramai luar biasa. Internet sepertinya sudah menjadi endemi baru di kalangan mahasiswa. Ah, satu kursi kosong. Buka Google, buka Yahoo, dan tentu saja MIRC. Nickname. Hari ini Mamoru. Oke, sekarang cukup cari korban untuk bercanda. Sebuah nama tertangkap mataku. C underscore ahem. Wah, cewek ahem nih. Kuklik nama itu, lalu kumulai seperti biasa. ASL, age, sex location. Serta merta dia membalas F19 Bandung. Female 19 tahun Bandung. Female 19 tahun Bandung. Jantungku berdegup kegirangan. Bohong, siapa tahu apa aku juga harus bohong? Entahlah, hari ini aku sedang malas berbohong. Kutulis dengan cepat. M21 Bandung. Male 21 tahun Bandung. Percakapan pun dimulai. Chat yang cukup cepat. Baris berganti baris. Entah berapa halaman di layar telah kulalui. Bohong atau tidak, orang ini nyaman sekali diajak ngobrol. Aneh, tidak satu pun kata bohong yang kutulis saat itu. Benar-benar bukan aku yang biasa. Sepertinya dia pun juga begitu. Rangkaian kalimat mengalir deras tanpa perlu berpikir. Jam warnet telah menunjukkan 2 jam. Kurogoh kantungku, sial. Aku hanya bisa setengah jam lagi. Akhirnya kutulis kata yang belum pernah terpikir selama karirku di dunia maya. Mau ketemu? Hanya perlu 5 detik untuk tahu jawabannya. Boleh. Hari Sabtu yang ditunggu. Ku endus aroma tubuhku untuk kesekian kali. Lumayanlah. Segera ku naiki Cicahem ledeng sambil terus bertanya-tanya. Seperti apa dia? Mudah-mudahan bukan laki-laki. Itu sudah cukup. Tak lama kemudian, aku sudah berdiri mematung di depan kampus itu, di bawah pelang Universitas Pasundan. Dia bilang baju biru dan celana jeans. Waktu berlalu. Sudah 5 menit. Mudah-mudahan dia tidak mempermainkanku atau jangan-jangan gerombolan mahasiswa jurusan seni yang ketawa ketiwi itu. Lalu aku melihatnya, baju biru dengan celana jeans, manis. Tubuhnya mungil untuk seorang mahasiswi, tapi sangat manis. Kupaksa tidak mengendus aroma tubuhku lagi. Begitulah satu hari chatting, lalu satu hari bertemu, 1 minggu saling bertelepon, Sabtu Minggu saling berkunjung. 1 semester ku tinggal belajar, 1 tahun mengikat tekad, dan 1 tahun sudah umur buah hatiku darinya saat ini. Terkadang sinetron pun dapat berubah menjadi suatu fenomena jika Sang Maha menghendakinya. Betul kan cinta chattingku? G punya rumah berkat barter di internet. Seorang pemuda asal Vancouver, Kanada, berhasil memiliki rumah impiannya hanya dengan modal sebuah klip kertas berwarna merah. Percaya atau tidak? Ya, harus percaya, karena ini kisah nyata. Kita pun mungkin bisa meniru jika punya kemauan kuat untuk meraihnya. Sebuah klip kertas itu menjadi alat untuk mengajak orang lain saling bertukar barang. Di mana dia bertukar barang? Di dunia maya melalui jaringan pertemanan di internet. Kyle MacDonald, demikian nama pemuda itu, punya impian yang hampir mustahil, yaitu memiliki rumah sendiri dalam waktu singkat. Tentu saja teman-temannya mencibir, mana mungkin pemuda belum bekerja sepertimu bisa mendapat rumah bagus dalam waktu singkat. Kata teman-temannya, mustahil, sahut yang lain. Namun, Kyle tidak mengurungkan niatnya. Pada tanggal 12 Juli 2005, petualangan barter pemuda itu dimulai.
Dia menampilkan foto klip merahnya di blog www.oneredpaperclip.blogspot.com dan menuliskan keinginannya untuk menukar benda itu dengan barang lain yang lebih baik. Gayung bersambut, karena tidak berapa lama setelah itu, dua gadis yang tinggal di sekitar Kyle bersedia menukar klip itu dengan sebuah pena berbahan kayu berukir ikan. Mereka pun saling bertukar layaknya barter pada zaman dahulu kala. Barter kedua terjadi di Seattle ketika Kyle dan keluarganya sedang dalam perjalanan untuk melihat pertandingan baseball. Ia mampir ke rumah seorang pengrajin keramik bernama Annie Robbins. Saat melihat Kyle, saat melihat-lihat, Kyle menemukan sebuah gagang pintu dari keramik yang berbentuk wajah seseorang sedang tersenyum. Tertarik dengan barang itu, Kyle mengajukan barter dengan pena ikannya dan Annie menyetujuinya. Cerita berlanjut. Dalam sebuah perjalanan ke Massachusetts, gagang pintu unik itu ditawar oleh orang lain untuk ditukar dengan sebuah kompor untuk kemah. Ketika Kyle pergi berkemah ke Camp Pendleton di California, ia berhasil menukarnya dengan sebuah generator mesin yang dimiliki oleh seorang tentara marinir Amerika. Setelah itu, cukup lama berselang, tidak ada satupun tawaran barter yang datang hingga Kyle hampir putus asa. Di bulan November 2005, setelah memutuskan untuk berhenti menukar barang, Kyle mencoba sekali lagi. Kali ini di blognya ia menulis, "Saya ingin menukar generator ini dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, sebuah rumah." Berhasilkah? Dalam setahun, klip kertas itu bertukar menjadi pena, gagang pintu, kompor, generator, tabung bir untuk pesta, motor jet ski, tiket kunjungan ke yacht, mobil van, kontrak rekaman musik, sewa rumah, janji bertemu artis, bola salju kristal, peran di dunia film, dan akhirnya sebuah rumah di Saskatchewan yang ia dapat tepat tanggal 12 Juli 2006, atau setahun setelah pertama kali ia memulai Mission Impossible-nya. Kisah kali ini telah ditulis dalam berbagai media dan menginspirasi orang di seluruh dunia. Kyle memperoleh sebuah manfaat dari proses networking yang paling kuno, yaitu bertukar barang atau barter. Proses pertukaran ini didukung oleh media networking yang sangat powerful, yaitu internet. Mau mencoba? Berteman karena bencana. Banyak jalan untuk meretas langkah menuju pertemanan sejati. Bisa lewat cara-cara kuno, cara tradisional, atau lewat teknologi yang sangat canggih. Namun, kata orang, teman sejati adalah teman yang siap sedia membantu kita pada saat berduka. Anda setuju? Seharusnya seorang teman memang siap membantu dalam keadaan apapun, baik senang maupun sedih. Sebuah kisah menarik tentang awal mula pertemanan terjadi beberapa tahun silam. Setelah bencana tsunami menimpa sebagian provinsi Aceh, kisah ini tertuang dalam buku Harus Bisa karya juru bicara kepresidenan Dr. Dino Patijalal. Nada Lutfiyah, seorang bocah perempuan yatim piatu korban tsunami, mendapatkan seorang sahabat bernama Maggie, anak SD di Charlevoix, Michigan, USA. Bagaimana mungkin mereka bisa bersahabat, padahal jarak sangat jauh memisahkan mereka? Apakah Maggie menjadi sukarelawan di Aceh? Begini ceritanya. Beberapa saat setelah tsunami, Maggie mengirim surat untuk anak-anak Aceh yang berisi rasa turut bersedih dan berduka cita. Anak itu tidak tahu akan mengirim surat itu kepada siapa, tetapi oleh sekolahnya. Sepucuk surat itu dititipkan ke Gedung Putih di Washington DC. Beruntung juru bicara kepresidenan RI, Dino Patijalal, membaca surat tersebut dan tersentuh hatinya.
lalu menawarkan diri untuk membawa surat itu ke Jakarta. Lino menyampaikan surat itu kepada Presiden SBY yang lalu menitipkannya kepada pemerintahan sementara Aceh untuk diberikan kepada Nada. Gadis belia itu baru saja kehilangan ayah, ibu, dan semua saudara-saudaranya. Nada lalu mengirim surat balasan untuk Maggie, berisi ucapan terima kasih atas perhatiannya. Dia juga menuliskan surat yang sangat mengharukan, tersimpan kepedihan yang mendalam, tapi juga ada rasa kerinduan dan kasih sayang. Di dalam suratnya, selain kata-kata, Nada juga menyisipkan sebuah ikat rambut. Kisah ini menjadi semakin bermakna karena mendapat perhatian besar dari Presiden SBY ketika melakukan lawatan ke Amerika Serikat. Di hadapan wartawan, Presiden membacakan isi surat-surat Maggie pada Nada. Para wartawan dan semua yang hadir saat itu, termasuk Presiden George W. Bush, terlihat ikut terharu. Mau tahu isi surat kedua bocah berbeda negara itu? Surat Maggie. Hi, I hope your family and friends are okay. In church, I pray for you and your country. In school, we are raising money for your country. We have a loose chain buckets and kids bring money in. Also, we are making tsunami bracelets to raise money too. I have made you one. I hope you like it. I will continue praying for you and your country in church. Your friend Maggie. Surat Nada sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. My good friend. Hello friend, my name is Nada. Nada Lutfia. I was so happy and my heart was touched to receive the letter you sent us. My family, my dad, my mom, older brother, and younger brother have disappeared, and now I live with my cousin. I'm so glad you are paying attention to us here. I hope to receive your bracelet in the coming days because I want to wear it on my arm to remind me that I have new friend. Dalam penutupan pidatonya, Presiden SBY menyampaikan, I think the world would be a better place if all of us start to have connections and conversations the way Maggie and Nada did. 1000 teman masih terlalu sedikit, satu musuh sudah cukup terlalu banyak.